Bismillah, ikhwani wa akhwati fillah. Mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita ya. Pada pertemuan kali ini insyaallah taala kita akan membahas di halaman yang ke-7. Nah, silakan dibuka bukunya ya. Kalau kita lihat di sini di halaman 7 ya. Ini ada yang namanya latihan. Ya kan? Dalam bahasa Arabnya namanya tamrinun, seperti itu. Yaitu apa? Latihan. Nah, di sini katanya latihan 1. Baik, sebagaimana pembahasan yang kemarin, di sini menanyakan sesuatu yang ada di gambar sebelah kiri ya, seperti itu. Nah, nanti kita jawab satu persatu. Kalau kita baca di sini, mahadha, apa ini? Ya, kita lihat gambarnya. Ya, yang sebelah kiri ini. Oh, ternyata gambarnya adalah kunci. Nah, maka kita jawab kunci itu bahasa Arabnya adalah miftahun. Ya, berarti jawabannya kalau pertanyaannya mahadha, maka jawabannya adalah hadza miftahun. Ya, seperti itu. Kita ketahui bahwasanya ma ini untuk menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan benda atau sejenisnya selain manusia. Kemudian yang berikutnya, ikhwani wa akhwati fillah, kita perhatikan gambar yang di samping ini. Ya. Nah, gambar apa ini? Gambar buku. Sahih. Nah, sehingga kala nanya mahadha, apa ini? Maka kita jawab hadza kitabun. Seperti itu. Jadi, berikutnya juga sama. Kita perhatikan gambar yang di sampingnya. Gambar apa ini, ikhwan? Nah, gambar pulpen. Nah, pulpen dalam bahasa Arabnya apa? Qalamun. Sahih, masya Allah, barakallahu fikum. Nah, itulah di antara teknik atau cara menjawab di latihan yang pertama ini. Ya, kita kalau menanyakan mahadha, maka kita lihat gambarnya apa, baru kita jawab sesuai dengan apa? Gambar yang tersedia di sebelah kiri, seperti itu. Itu latihan yang pertama pada halaman 7. Baik, berikutnya kita melangkah di halaman yang 8. Ya, masih latihan ya, tamrin yang kedua. Nah, seperti itu. Baik. Nah, di sini ya, atau bedanya di latihan yang kedua ini ya, kalau kita perhatikan itu kata tanyanya ya pakainya A ya. Nah, kalau yang belum paham bisa melihat video yang sebelumnya seperti itu. Nah, di sini kata tanya A ya, otomatis membutuhkan jawaban na'am atau la ya, dengan melihat apa? Melihat gambar yang ada di sampingnya seperti itu. Baik, kita baca ya. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Kita lihat gambarnya. Oh, ternyata ini bukan rumah. Ya, tapi apa? Masjid. Sehingga jawabannya apa? La. Nah, gitu ya, didahului dengan na'am atau la dulu. Ternyata di sini bukan, maka jawabannya la. Ya, terus dikasih tahu ya, atau dijawab yang benarnya apa? La hadza masjidun. Nah, seperti itu tuh teknik dalam menjawabnya. Nah, kemudian kita lanjutkan ikhwani wa akhwati fillah di bawahnya ya. Seperti itu. Nah, ini juga sama. Pertanyaannya ahadza miftahun, apakah ini kunci? Nah, kita lihat gambarnya. Oh iya, benar atau salah? Nah, salah. Ya kan, ini bukan gambar kunci, melainkan gambar apa? Gambar pulpen. Sehingga jawabannya apa? Jawabannya adalah la. Hadza qalamun. Ini adalah pulpen. Itulah thoriqah atau teknis dalam menjawab di latihan yang kedua. Nah, nanti silakan latihan yang berikutnya ya, dari yang tersedia di halaman 8 dan sama seperti halaman 7 juga, nanti antum ikhwani wa akhwati fillah menjawab ya, menjawab
atau mengisi di buku masing-masing seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya seperti yang sudah diberikan penjelasannya ya. Seperti itu. Kalau nanya maka langsung ke inti jawabannya. Kalau bertanya A, maka opsi jawabannya itu bisa na'am atau la, kemudian jawabannya seperti itu. Baik, berikutnya kita lanjut di halaman 9 ya, ikhwani wa akhwati fillah. Nah, di sini kalau kita perhatikan ini juga sama ya, tamrin yang ketiga ya, tamrin yang ketiga. Latihan yang ketiga. Hanya saja ini latihannya hanya membaca ya dari apa yang sudah kita kaji di pertemuan sebelumnya. Makanya di sini pertemuan di sini ya perintahnya maksudnya itu iqra waktu, bacalah dan tulislah. Ini sebagai barometer nih ya, sejauh mana kemampuan kita ya memahami dan menguasai dari materi yang sebelumnya. Ini ujiannya di sini. Kalau kita lihat di sini tidak ada harokatnya, ya kan? Nah, tapi insya Allah Taala kalau kita sudah memahami dan menguasai materi yang sebelumnya, insya Allah kita bisa menjawab dengan baik dan dengan benar ya dari latihan yang ada di sini. Jadi kita membacanya dengan baik dan benar. Baik, saya contohkan di baris yang pertama ya. Tuh lihat di sini. Ini bacanya apa? Hadza maktabun. Bisa dilihat di layar kalau yang tidak memiliki buku ya seperti itu. Baik, hadza maktabun. Padahal nggak ada harokatnya. Baik, tapi alhamdulillah kita sudah bisa memahami dan menguasai dari materi yang sebelumnya. Oh, ternyata ini bacanya maktabun. Maktabun itu apa? Maktabun itu meja. Jadi ini meja. Seperti itu. Kemudian berikutnya bacanya apa? Hadza masjidun. Seperti itu. Bukan misjudun, bukan misjadun, tapi masjidun. Ya. Kok bisa begitu? Karena kita sudah memahami dari konteks yang sebelumnya. Ya kan? Bahwasanya kalau ada huruf-huruf yang seperti ini ya bacanya masjidun. Apa itu masjidun? Ya tempat sholat, ya masjid seperti itu. Kemudian yang berikutnya di baris yang pertama ya, hadza qalamun. Ini adalah apa? Pulpen. Seperti itu. Bukan kilamun, bukan kulumun atau yang lainnya. Dari mana tahunya? Dari materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sekalipun tidak ada harokatnya, walillahil hamdu ya, segala puji bagi Allah, kita bisa membacanya. Nah, selebihnya juga nanti sama ikhwan dan akhwat yang di rumah bisa mengerjakan latihan di pada halaman 9 ya, latihan yang ketiga. Seperti itu. Itu cara menjawab atau teknis dalam menjawab di latihan yang ketiga ini. Nah, kemudian yang terakhir, ikhwani wa akhwati fillah, di sini yang di bawahnya ya. Di sini ada satu kaidah lagi nih. Kan yang kemarin sudah kita bahas ma dan a, ya kan, kata tanya. Ya. Nah, ini juga kata tanya. Apa? Man. Seperti itu. Ya, man itu kata tanya. Seperti itu. Atau dalam bahasa Arabnya namanya isim istifham. Ya, bisa dilihat di layar kaca. Baik. Man itu isim istifham. Hanya saja perbedaannya dengan yang kemarin itu, man ini digunakan khusus untuk manusia. Jadi kalau kita nanya manusia, baik itu saudara, paman dan seterusnya, pakainya man. Di sini kita lihat man hadza, siapa ini, seperti itu. Nah, kita lihat ya dengan menyesuaikan gambar yang ada di sini. Baik. Kita baca ya. Man hadza yang pertama ini. Baik, kita lihat. Oh, ini gambarnya dokter, seperti itu ya. Nah, dokter bahasa Arabnya adalah apa? Tobibun. Sehingga kalau ditanya man hadza, maka jawabannya hadza tobibun. Baik. Kenapa pakainya man? Karena dokter itu apa? Berakal, seperti itu, alias manusia.
Kemudian yang di sampingnya, man hadza, siapakah ini? Nah, kita lihat gambarnya. Oh, ini itu anak kecil. Seperti itu. Anak kecil dalam bahasa Arabnya adalah waladun. Sehingga ikhwani wa akhwati fillah, kita jawab anak kecil adalah waladun, sehingga tak kalah bertanya man hadza, jawabannya hadza waladun. Seperti itu, masya Allah, barakallahu fikum. Kemudian di baris yang terakhir kita lihat juga gambarnya, ya, ada orang bawa tas. Siapakah dia? Oh, siswa. Seperti itu. Man hadza, siapakah ini? Nah, kita lihat siswa itu atau pelajar gitu ya. Dalam bahasa Arabnya talibun. Baik. Sehingga kalau ditanya man hadza, siapakah ini? Kita jawab hadza talibun. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, ikhwani wa akhwati fillah, kita perhatikan di poin yang terakhir. Ini nanya tentang A ya, A. Sekali lagi kalau A berarti jawabannya na'am atau la ya, konteksnya seperti itu. Nah, kita perhatikan ahadza waladun, ya, apakah ini anak kecil? Kita lihat, oh ternyata bukan anak kecil, ini teh pria dewasa, seperti itu ya. Nah, pria dewasa atau laki-laki gitu ya, bahasa Arabnya adalah rojulun, seperti itu. Sehingga tak kalah nggak sesuai dengan konteks pertanyaannya, ya, maka jawabannya diawali dengan la. Ya, kita lihat di sini jawabannya la hadza rojulun. Nah, seperti itu materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, ala kulli hal, kesimpulan pada pertemuan kali ini ya, kita mempelajari ya atau memperhatikan latihan ya, latihan 1, latihan 2 dan latihan 3 dengan teknis yang sudah kita bahas ya. Seperti itu, cara menjawabnya seperti ini dan seperti itu. Kemudian yang terakhir ya, kita pada pertemuan kali ini membahas satu kaidah lagi berkaitan dengan isim istifham. Apa itu? Man. Ya, kata tanya man digunakan untuk apa? Menanyakan manusia, tidak boleh menanyakan apa? Hewan atau benda. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.